Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Bus Sinar Jaya adalah salah satu bus antar kota antar provinsi yang cukup terkenal, memiliki armada yang banyak dan menguasai rute ke Jawa Tengah. Tapi ternyata ada juga jurusan ke kota Yogyakarta, dan salah satu rutenya berangkat langsung dari kota Bogor via tol Trans Jawa. Bagaimana cara naik bisnya, berapa harga tiket dan dapat fasilitas apa saja, dan seperti apa rute perjalanannya, mari simak di konten kali ini. Untuk naik Sinar Jaya jurusan Bogor-Jogja, pergi ke Terminal Baranang Siang bagian belakang, yaitu Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi atau AKAP. Langsung naik ke lantai 2 gedung terminal, kantor-kantor agen penjualan tiket bus AKAP, dan menuju ke agen bus Sinar Jaya. Bisa cek jadwal di papan, bis Sinar Jaya jurusan Bogor-Jogja berangkat 2 kali sehari, jam 7 pagi dan jam 3 sore. Langsung ke loket untuk memesan tiket, sebutkan tujuan bis ke Jogja dan pilih posisi duduk jika masih banyak yang kosong. Lalu serahkan kartu identitas kepada petugas untuk diproses pemesanan tiketnya. Petugas mengkonfirmasi tujuan Jogja, kelas eksekutif Lekres plus makan, harga 210.000 dan titik turun Terminal Jombor atau Giwangan, serta meminta nomor HP untuk info kontak. Petugas akan mengembalikan kartu identitas, langsung serahkan uang pembayaran 210.000 dan petugas akan memberikan uang kembalian jika lebih. Petugas menyerahkan tiket di dalam amplop dan air mineral botolan. Amplop tiket ditulis nomor bis, bukan bis Bogor tapi digabung ke bis Jakarta, karena penumpang Bogor sedang sedikit. Contoh ini pas hari kerja dan bukan musim libur. Tiket berisi tanggal, nomor, kelas bus eksekutif Lekres, asal Bogor, tujuan Jogja, harga 210.000, nama, nomor handphone, nomor kursi penumpang, dan barcode sebagai voucher makan gratis. Dan dapat 1 botol air mineral ukuran 600 ml. Perjalanan bis Sinar Jaya Bogor-Jogja menempuh jarak 593 km selama 13 jam yang dibagi ke dalam 3 fase. Fase pertama menjemput dan menaikkan penumpang sejauh 78 km selama 3,5 jam. Dari Terminal Baranang Siang Bogor, masuk tol Jagorawi dan menjemput penumpang di agen Citerep dan Terminal Jati Jajar. Masuk tol lagi, melewati tol Jor dan Cikampek, dan masuk ke checkpoint Sinar Jaya di rest area kilometer 19. Dari Bogor, digendong naik bis jurusan Semarang dahulu, nanti akan diturunkan di rest area Bekasi Timur dan pindah bis jurusan Jogja yang dari Jakarta. Bisa taruh barang di bagasi bawah dan langsung naik ke bis menjelang keberangkatan jam 3 sore. Bis berkelas eksekutif dan duduknya bebas di bangku area belakang. Kursinya cukup besar, busanya empuk dan permukaannya bludru. Ada handrest untuk bangku lorong dan pengatur kemiringan sandaran. Jarak antar kursi cukup luas, dari lutut masih ada ruang dan bisa untuk menaruh barang di kolong kursi dan di dekat kaki. Ada kantong depan untuk simpan minum dan snack, pegangan untuk bangku lorong dan terpisah bangku sebelahan jadi bisa atur kemiringan masing-masing. Di sekitar kursi ada fasilitas seperti gordin penutup jendela, AC kepala berpenutup dan lampu baca, speaker sound system musik, bagasi atas dan nomor kursi, dan AC sentral serta lampu LED lorong. Tapi tidak tersedia toilet di dalam bis, jadi bersabar sampai di rest area untuk buang air. Dan jendela bis ini sangat lebar, jernih, dan tidak terlalu silau, jadi bisa menikmati pemandangan perjalanan dengan lebih nyaman. Bagasi luar ditutup pas jam keberangkatan dan bis berjalan menuju pintu keluar terminal. Bis keluar terminal, belok kanan ke Jalan Pajajaran, dan langsung belok kiri masuk ke jalan akses tol. Bis masuk tol Jagorawi melalui gerbang tol Bogor 2. Bis melewati percabangan jalur Ciawi dan masuk jalur yang menuju ke Jakarta. Melewati 2 exit tol yaitu Sentul City dan Sentul Circuit. Bis keluar exit tol Citerep untuk menaikkan penumpang dari 2 lokasi agen. Pertama, agen exit tol Citerep. Di simpang exit tol, bis belok kanan dan melalui underpass. Melewati Jalan Mayor Oking dan masuk SPBU, kirain isi bensin, ternyata putar balik. Dan menaikkan penumpang dari agen Sinar Jaya exit tol Citerep. Kedua, agen terminal Jati Jajar. Bis berjalan melalui underpass dan melewati exit tol Citerep. Bis menyusuri Jalan Mayor Oking lagi ke Cibinong, melewati deretan pertokoan sampai danau. Di pertigaan Cibinong, bis belok kanan ke Jalan Raya Bogor arah ke Jakarta dan melalui flyover.
Bis menyusuri Jalan Raya Bogor melewati Tapos dan Cilangkap. Di pertigaan terminal, bis belok kanan dan masuk ke terminal Jati Jajar. Dan menaikkan penumpang dari Agen Sinarjaya Terminal Jati Jajar. Bis kembali berjalan dan keluar dari Terminal Jati Jajar. Melewati bocil yang bermain di pintu keluar terminal karena minimnya tempat bermain. Keluar Terminal Jati Jajar dan menyusuri Jalan Raya Bogor ke arah Cibinong lewat Cilangkap dan Tapos. Setelah flyover, di pertigaan Cibinong belok kiri ke Jalan Mayor Oking menuju ke Simpang Tol. Simpang Tol Citerep, bis belok kiri masuk ke Tol Jagorawi arah Jakarta. Melewati Cimanggis, Simpang Jor 2, Cibubur, dan masuk jalur menuju Tol Jor. Keluar Tol Jagorawi dan masuk Tol Jor melalui gerbang tol Pasar Rebo. Naik flyover Simpang Tol Kampung Rambutan Taman Mini, beralih dari Tol Jagorawi ke Tol Jor. Menyusuri Tol Jor arah ke Cakung dan Bekasi. Melewati Jatiwarna, Jati Asih, dan menuju Simpang Tol Jor dan Cikampek. Di Simpang Tol, kembali menaiki flyover, beralih dari Tol Jor menuju Tol Cikampek. Dan menyusuri Tol Cikampek arah ke Cikampek yang teduh di bawah tol layang MBZ. Melewati Bekasi Barat, Bekasi Timur, dan Dipo atau garasi kereta LRT. Bis masuk ke rest area kilometer 19A untuk menurunkan penumpang gendongan tujuan Jogja. Turun dari bis tujuan Semarang ini dan berjalan menuju ke kantor agen di rest area. Dan menunggu bis tujuan Jogja yang dari arah Jakarta sampai di rest area. Bisa ke musola, toilet, dan tempat makan atau jajan sembari menunggu. Fase kedua, perjalanan dan istirahat di rumah makan Taman Selera dengan jarak 122 km selama 3 jam. Kembali masuk tol, melalui tol Palimanan, dan keluar gerbang tol Cikedung menuju ke rumah makan Taman Selera. Setelah menunggu sekitar 40 menit, akhirnya bis Jogja datang, langsung berjalan ke bis. Bis Jogja kelas eksekutif Lekres terlihat baru desain Jetbus dan bisa taruh barang di bagasi luar. Langsung naik ke bis, ada sekat dan pintu antara ruang supir dengan kabin penumpang. Kursi penumpangnya lebih besar dan lebar, lorong tengah untuk berjalan jadi lebih sempit. Kursi ala pesawat kelas bisnis atau first class, mirip kursi pijat di mall. Busa tebal dan empuk berlapis kulit dan bludru, menyangga badan full dari kepala sampai kaki. Tiap kursi dipinjamkan bantal empuk dan selimut tebal, tersedia lubang botol dan kantong barang di depan, dan ada handrest untuk kursi di lorong. Sekitar kursi ada fasilitas lubang AC kepala berpenutup, port USB untuk charge handphone, lampu LED di sisi jendela, bagasi atas dan nomor kursi, AC sentral, dan lampu LED lorong. Fasilitas toilet menunggu bis berangkat karena toilet hanya bisa dipakai saat bis berjalan. Setelah setengah jam di dalam bis, akhirnya bis kembali melanjutkan perjalanan. Lampu terang dipadamkan, tersisa lampu LED yang estetik, karoseri bis dari Laksana. Bis keluar dari rest area dan kembali masuk ke tol Cikampek arah ke Cikampek. Bis sudah berjalan, sekarang kita cek fasilitas toiletnya. Harap diingat, toilet tidak untuk BAB. Fasilitasnya cermin, wastafel dan keran, bak air dan gayung, kloset duduk dan semprotan, lampu LED, exhaust fan dan lubang AC, besi pegangan dan handle pintu, dan area berdiri yang agak lega. Bis terus berjalan di tol Cikampek dan melewati kawasan industri Cibitung, Cikarang, dan Meikarta. Tol layang mulai pindah dari tengah ke tepi jalan. Dan melewati Karawang. Bis terus berjalan menyusuri tol Cikampek sampai akhir lalu beralih masuk ke tol Palimanan. Karena bis nyaman, jadi ngantuk, jadi tidur dulu sampai di rest area tol Palimanan. Tidak terasa sudah keluar tol Palimanan, tiba-tiba sudah di parkiran rest area.
Langsung turun bis, bisa untuk makan gratis, istirahat, sholat, atau ke toilet. Rest area bis Sinarjaya yaitu rumah makan Taman Selera, daerah Cikamurang, Subang, Indramayu, dekat exit tol Cikedung. Pertama kita lihat musola dan toiletnya, yang bayar 2.000 per orang. Musolanya besar dengan desain kayu estetik dan karpet, terpisah jamaah pria dan wanita. Tempat wudhu juga dibuat tersendiri di luar toilet, persis di samping musola, terpisah juga pria dan wanita. Toiletnya sangat besar dan ruangannya sangat banyak. Ada yang berupa urinoir berdiri saja, dan kamar mandi berpintu yang berisi kloset, keran, ember, dan gayung. Selanjutnya makan gratis di ruangan khusus penumpang. Jangan salah masuk ke tempat kru bis ya. Gunakan barcode di tiket sebagai voucher makan gratis. Serahkan ke petugas untuk di-scan dan bisa masuk ke ruangan. Langsung menuju ke meja prasmanan di ujung. Masuk barisan mulai dari pintu tumpukan piring ya. Ambil piring yang sudah disendokkan nasi oleh petugas. Untuk sayur bebas pilih dan untuk lauk hanya boleh pilih satu jenis saja. Kategori sayur, sambal cabai hijau. Ambil ah. Kategori sayur, sayur kapau, kol, kacang panjang, dan nangka. Ambil ah. Kategori sayur, tumis sawi putih dan bihun goreng. Skip dulu dah, boleh tapi diambil kalau mau. Kategori lauk, telur balado, ayam goreng, telur gulai, dan tahu gulai. Hanya boleh pilih salah satu. Kita pilih yang paling mahal, ayam goreng, potongan paha biar sedap. Tapi kalau minta kuah gulai telur atau tahu tidak apa-apa. Dan kategori sayur, kerupuk bawang. Ambil ah, enak kriuk-kriuk gurih. Lalu ambil sendok dan garpu. Dan terakhir teh manis panas, satu orang satu gelas saja. Mantap. Dan langsung makan di meja dan kursi yang ada di ruangan makan. Bebas pilih lokasi. Jika belum kenyang, maka bisa lanjut makan di luar ruangan makan, yaitu di area aula. Ada banyak pilihan menu. Restoran Padang menjual nasi Padang dengan aneka lauk masing-masing 25.000, teh manis 5.000. Atau menu gubukan seperti pop mie 15.000, bakso 20.000, dan wedang jahe 8.000. Atau beli snack dan oleh-oleh di toko aneka cemilan. Bisa makan di meja kursi di tengah aula, selalu ingat nomor bis untuk dengar pengumuman bis yang mau berangkat. Fase ketiga dan terakhir adalah perjalanan dan menurunkan penumpang, dengan jarak 393 km selama 6,5 jam. Kembali masuk tol, melalui tol Pejagan, Pemalang, Batang, dan Semarang. Lalu keluar tol di gerbang tol Weleri Kendal. Lanjut di jalan non-tol dan mulai menurunkan penumpang, melalui Sukorejo, Parakan Temanggung, Secang, Magelang, Muntilan, dan masuk wilayah Jogja, menurunkan penumpang di Terminal Jombor dan Terminal Giwangan. Setelah setengah jam, akan diumumkan keberangkatan bis Jogja, langsung kembali ke bis. Setelah pengecekan jumlah penumpang, bis langsung berjalan kembali. Saking dinginnya AC bis sampai kondensasi dan berembun kaca luar bisnya. Lampu dipadamkan dan bis lanjut berjalan sesuai rute menuju Jogja. Menyusuri Jalan Raya Subang Cikamurang. Belok ke jalan akses tol Palimanan. Masuk gerbang tol Cikedung dan menyusuri jalur masuk jalan tol utama. Dan kembali menyusuri tol Palimanan. Bis terus di tol Palimanan, masuk Jawa Tengah, lanjut tol Pejagan, Pemalang, Batang, Semarang. Perut kenyang ditambah bis nyaman jadi tambah ngantuk, jadi lanjut tidur lagi. Di akhir tol Semarang, bis keluar di gerbang tol Weleri, dan dari sini bis lanjut jalan non-tol. Bis melalui kota-kota seperti Kendal, Sukorejo, Muntung, Parakan, dan Temanggung. Di jalur non-tol ini, bis juga mulai menurunkan penumpang. Jalannya menanjak berkelok karena ke arah Gunung Sindoro Sumbing, dan lanjut tidur lagi. Setelah melewati Temanggung, bis memasuki kawasan Magelang dan menuju ke arah Jogja. Melewati Secang, Magelang. Bis sudah agak kosong, berarti banyak yang turun tadi sepanjang jalan non-tol. Melewati Muntilan. Dan mulai masuk Provinsi DIY melalui Jalan Magelang, Kabupaten Sleman. Jelang pemberhentian pertama Jogja, Terminal Jombor, penumpang bersiap untuk turun.
Dan sampai di seberang terminal Jombor, bis berhenti untuk menurunkan penumpang. Waduh, ada angkringan di depan terminal lagi, jadi lapar. Bis lanjut berjalan, belok kanan melalui jalan Ring Road Utara. Belok kiri ke jalan Ring Road Barat. Dan belok kiri lagi ke jalan Ring Road Selatan. Menuju ke terminal Giwangan, bagian bis antar kota antar provinsi. Bis masuk ke terminal, pemberhentian kedua Jogja dan terakhir di perjalanan ini. Bis berhenti di terminal Giwangan, turun bis dan jangan lupa barang di kursi dan bagasi. Saya ngomong apa? Kemarin kan? Kasih ya, Pak. Saya kan ngomong berkali-kali kan. Dan sampai juga di kota Yogyakarta. Dari terminal untuk ke pusat kota bisa naik ojek, online, atau bis Trans Jogja. Tunggu di konten selanjutnya ya. Iya, sekian saja konten kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat jalan-jalan murah meriah, agak jauh dikit, tapi ke Jogja bos. Jangan lupa like, komen, share konten ini, dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.